Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 115, Harta Karun Surgawi akan segera muncul. Fei Hao, pergi dan tanyakan tentang masalah ini. Huang Xiaolong menoleh ke arah Fei Hao dan memberi perintah pelan, nyaris tak terdengar. Awalnya, Huang Xiaolong memutuskan untuk menghabiskan beberapa hari di sini dan kemudian kembali ke kerajaan Luotong. Namun sekarang, setelah mengalami kejadian seperti itu, ia hanya bisa menunda perjalanan pulang untuk sementara waktu. Baik, Yang Mulia. Fei Hao menjawab dengan hormat, lalu berbalik dan meninggalkan halaman. Melihat siluet Fei Hao yang semakin menjauh, tangan Huang Xiaolong mencengkeram punggungnya dengan erat. Apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan harta surgawi ini. Dalam beberapa tahun terakhir, manfaat yang diperoleh Huang Xiaolong dari pagoda harta karun Linglong membuatnya menyadari manfaat penting dari harta karun surgawi. Tanpa pagoda harta karun Linglong, bahkan dengan bakat luar biasa dari roh bela diri kembarnya, kecepatan latihannya akan jauh lebih lambat dari sekarang. Jika dia dapat menaklukkan harta karun lain yang sekelas dengan pagoda harta karun Linglong, maka kecepatan kultivasinya akan mencapai ambang batas baru, mungkin saja bisa menembus alam Xiantian dalam waktu 2 hingga 3 tahun. Bagaimanapun, Huang Xiaolong menghadapi ancaman mengerikan yang mengintai di Cakrawala, yang membuatnya ingin meningkatkan kekuatannya. Kira-kira setelah 1 jam, Fei Hao kembali dan melapor kepada Huang Xiaolong, "Yang Mulia, saya menemukan informasinya. Tempat penampakan itu berada di sekitar Danau Pencerahan. Danau Pencerahan berjarak sekitar 300 li dari kota kerajaan Yuai." "Oh, Danau Pencerahan." Huang Xiaolong menatap Fei Hao. Fei Hao dengan cepat menjelaskan, "Ya, Yang Mulia, Danau Pencerahan ini memiliki reputasi sebagai pemandangan danau terbaik di kerajaan Yuai kami. Danau ini sangat besar, meliputi beberapa ribu kilometer persegi. Namun, 100.000 prajurit saat ini ditempatkan di sana untuk menjaga Danau Pencerahan, tidak seorang pun dapat mendekat dalam jarak 100 li. Raja telah menetapkan bahwa mereka yang berani masuk tanpa izin ke Danau Pencerahan akan dihukum sesuai dengan kejahatan pengkhianatan, mati di tempat." 100.000 prajurit menjaganya, sorot mata Huang Xiaolong berkedip. Raja kerajaan Yuei ini bereaksi sangat cepat. Dia mungkin menduga itu terkait dengan kelahiran harta karun surgawi, jadi dia menempatkan begitu banyak prajurit di sana. "Ya, pasukan negara lain telah dipanggil kembali. Saya khawatir dalam beberapa hari, jumlah prajurit yang ditempatkan di Danau Pencerahan akan mencapai setidaknya 3 hingga 400.000. Fei Hao menambahkan. 3 sampai 400.000. Bahkan para ahli Xiantian yang kuat dan tangguh akan tumbang saat menghadapi 300.000 prajurit. Alis Huang Xiaolong berkerut dalam. "Kalian mundur dulu, tapi teruslah menyelidiki situasinya." Beberapa saat kemudian Huang Xiaolong berbicara. "Baik, Yang Mulia." Fei Hao menjawab dan mundur dengan hormat. Huang Xiaolong jatuh ke dalam suasana termenung. Dilihat dari apa yang dikatakan Fei Hao, mustahil untuk menerobos masuk ke Danau Pencerahan, satu-satunya pilihan adalah menyelinap masuk dengan menyamar atau bersembunyi. Namun, bahkan dengan kemampuan jiwa bela dirinya, penyembunyian ruang, ingin menyelinap ke danau tanpa ketahuan dengan begitu banyak prajurit yang menjaga bukanlah hal yang mudah. Memikirkan situasi dengan masa 400 tentara di satu tempat, itu berarti pada setiap jarak 100 meter, akan ada satu tim tentara yang berjaga. "Sepertinya aku hanya bisa bertindak sesuai dengan situasi." Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Secara umum, harta karun surgawi akan lahir sekitar 60 hari setelah penglihatan itu terwujud di langit. Oleh karena itu, Huang Xiaolong tidak terburu-buru. Saat ini, ia tidak punya pilihan lain selain menunggu. Langit perlahan berubah gelap, menandakan berakhirnya hari berikutnya. Dibandingkan dengan suasana kota kerajaan Yuei yang biasanya ramai dan semarak, hari ini suasananya tampak lebih sepi. Hampir tidak ada orang normal di jalan karena sebagian besarnya adalah tentara yang berpatroli. Huang Xiaolong duduk bersila di ruang pagoda harta karun Linglong, menelan satu mutiara naga api dan berlatih taktik Asura. Ketika mereka melakukan perjalanan melalui hutan Silvermoon, Huang Xiaolong mengumpulkan cukup banyak inti binatang buas dari membunuh binatang iblis, dan jumlahnya jauh lebih banyak di cincin Asura. Dia tidak perlu khawatir kehabisan persediaan tanpa melakukan perjalanan ke hutan Silvermoon, jumlah inti binatang buas di dalam cincinnya cukup untuk bertahan selama 1 tahun. Malam telah berlalu. Dan Huang Xiaolong keluar dari pagoda harta karun Linglong keesokan paginya, dan tiba di halaman, dia mulai berlatih ilmu pedang Asura, telapak tangan halus, dan tinju runtuh. Di tengah-tengah pelatihannya, Fei Hao datang. Melaporkan kepada Huang Xiaolong, dia mengatakan bahwa rumor tentang harta karun besar yang muncul di dekat Danau Pencerahan telah menyebar melalui kota kerajaan dan kota-kota di dekatnya. Mendengar ini, banyak ahli mulai bergegas ke daerah Danau Pencerahan, tetapi kebanyakan dari mereka ditangkap oleh tentara yang berpatroli, dan pertempuran pun pecah. Selain beberapa ahli Xiantian yang berhasil melarikan diri, para pelanggar lainnya dibunuh di tempat oleh para tentara.
Mendengarkan laporan Fei Hou, Huang Xiaolong mengangguk, dia diam-diam senang di dalam hatinya. Seperti yang dia duga, berita tentang harta karun besar yang muncul di danau pencerahan telah menyebar. Dia percaya bahwa seiring rumor menyebar lebih jauh dan lebih luas, jumlah ahli yang akan menuju danau hanya akan meningkat, dan pada saat itu, situasinya akan menjadi lebih kacau. Di tengah kekacauan itu, terletak kesempatannya. Huang Xiaolong menanyakan beberapa pertanyaan kepada Fei Hou tentang keadaan sekitar dan situasi danau pencerahan dan meminta Fei Hou untuk terus mengawasi semuanya. Beberapa hari telah berlalu sejak saat itu. Setiap hari, Fei Hou akan datang sekali untuk melaporkan situasi terkini danau pencerahan kepada Huang Xiaolong. Segalanya terjadi persis seperti yang diprediksi Huang Xiaolong, 1 orang menyebarkan berita itu ke 10 orang, 10 orang menyebarkannya ke 100 orang, 100 orang menyebarkannya ke ribuan orang. Berita tentang harta karun besar yang muncul di danau pencerahan telah menyebar, dan seluruh kerajaan Yuai telah mengetahuinya, dan para ahli bergegas datang dari jauh dan dekat ke kerajaan Yuai. Para ahli dari berbagai pasukan mencari cara untuk menyelinap melewati para prajurit ke danau pencerahan untuk memeriksa situasi. Seiring bertambahnya jumlah ahli, konflik antara pasukan ini dan para prajurit yang berjaga menjadi lebih sering dan intens. Tekanan pada pasukan semakin berat seperti gunung. Huang Xiaolong mengizinkan Fei Hou mundur. Dengan kecepatan ini, dalam waktu tidak lebih dari setengah bulan, pasukan tetangga akan tiba. Tekanan pada pasukan akan berlipat ganda, 3 kali lipat, dan situasinya akan menjadi lebih kacau seperti yang diharapkan Huang Xiaolong. Malam. Di tengah halaman, Huang Xiaolong berdiri dengan kaki kirinya melangkah jauh ke kiri, dan tubuh bagian bawahnya membungkuk menjadi setengah jongkok dengan siku diposisikan dekat pinggangnya. Lengannya lurus dengan telapak tangan menghadap ke atas seperti sedang memegang beban yang sangat berat, dan beberapa saat kemudian, sikunya lurus dan rileks. Tindakan ini diulang berkali-kali saat Huang Xiaolong mengendalikan napasnya, dan energi spiritual yang tak terlihat datang bergulung ke arahnya. Seiring meningkatnya kultivasi ki pertempuran Huang Xiaolong, pelatihan kitab metamorfosis tubuhnya telah mencapai tahap 8, 3 diagram di medan. Atau lebih tepatnya, puncak tahap 8. Dia akan segera dapat memasuki tahap 9, cakar naga biru terentang. Huang Xiaolong terus-menerus bernapas sesuai irama tertentu, dan ada kabut putih yang berputar-putar di atas kepalanya, membentuk wujud bunga, tepatnya 3. Sejumlah besar energi spiritual memasuki tubuh Huang Xiaolong, terakumulasi di dantiannya yang dekat dengan pusarnya, dan saat dia mengumpulkan kekuatan internal di dantiannya, ki pertempuran di laut ki-nya dan kekuatan internal di dantiannya beresonansi satu sama lain. Sekarang, hanya dengan mengandalkan kekuatan internalnya, dia bisa membunuh rata-rata pesilat Orde ke-9 akhir. Saat Huang Xiaolong bernafas, setiap interval antara nafas menjadi lebih panjang seolah-olah dia tenggelam dalam mode bernafas seperti kura-kura. 1. Saat Huang Xiaolong mencapai tahap 10 kitab metamorfosis tubuh dan menerobos ke alam Xiantian, dengan menggunakan kekuatan internal, ia dapat bertahan di dalam air selama 10 hari, atau bahkan setengah bulan tanpa masalah. Hari-hari berlalu seperti ini selama 10 hari berikutnya. Selama 10 hari terakhir di halaman, Huang Xiaolong menghabiskan waktunya berlatih taktik Asura, kitab metamorfosa tubuh, keterampilan pedang Asura, telapak tangan halus, dan tinju runtuh. Dalam 10 hari ini, situasi di Danau Pencerahan semakin anarkis, pasukan kerajaan tetangga telah tiba di wilayah Danau Pencerahan dan terjadi bentrokan hebat dengan jumlah korban tewas yang terus bertambah setiap hari. Jumlah prajurit yang ditempatkan di dekat danau telah meningkat hingga 400.000, namun tetap saja merupakan upaya yang sulit untuk menangkis pasukan yang datang berbondong-bondong. Pasukan tersebut hampir runtuh karena tekanan. Ketinggian air di Danau Pencerahan meningkat secara aneh, dan permukaannya bergelombang dengan gelombang ganas saat teriakan aneh keluar dari dasar Danau Pencerahan. Semua tanda ini menunjuk pada harta karun besar yang akan segera muncul.